Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku ingin bahas mengenai 4 keraton yang ada di kota Cirebon. Untuk itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton videonya sampai habis. FYI, aku mendapatkan materi ini dari beberapa sumber yang ada di internet. Jadi, jika ada kekurangan yang bersifat informatif, kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya guys. Sebelum kita mulai membahas, sebenarnya keraton itu apa sih? Menurut KBBI, keraton memiliki dua arti utama, yaitu tempat kediaman ratu atau raja, istana raja dan kerajaan, yang berarti tempat bersemayam para penguasa. Dan keraton pertama yang ada di kota Cirebon adalah Keraton Kesepuhan. Dan Keraton Kesepuhan ini merupakan cikal bakal pemerintahan yang ada di kota Cirebon. Untuk desain arsitekturnya sendiri, Keraton Kesepuhan ini masih dipengaruhi oleh budaya Hindu, walaupun sudah masuk ke dalam Kesultanan Islam. Sebelum bernama Keraton Kesepuhan, keraton ini bernama Keraton Pakuwati. Bahan nama ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja Mertawijaya. Jadi gini guys, Keraton Kesepuhan ini sendiri sebelumnya itu adalah Keraton Pakuwati. Karena terjadi konflik internal, jadi Cirebon sendiri terpecah menjadi dua kepemerintahan, yaitu Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman. Di mana Keraton Kesepuhan sendiri itu dipimpin oleh Raja Mertawijaya, sedangkan Keraton Kanoman itu dipimpin oleh Raja Kertawijaya. Yang mana sebenarnya Raja Mertawijaya dan Raja Kertawijaya ini merupakan anak dari Panembahan Ratu II guys. Jadi sebenarnya Raja Mertawijaya dan Raja Kertawijaya itu merupakan saudaraan guys. Untuk Keraton Kesepuhan, aku akan membuat video khusus mengenai kelengkapan sejarahnya guys. Next, Keraton Kanoman. Keraton ini didirikan oleh Pangeran Kartawijaya. Untuk letaknya sendiri, keraton ini enggak terlalu jauh dari Keraton Kesepuhan. Desain arsitekturnya sendiri, Keraton Kanoman sendiri itu sangat berbeda dengan Keraton Kesepuhan. Di mana Keraton Kanoman udah mulai menggunakan ornamen-ornamen bernuansa Islam, sedangkan Keraton Kesepuhan sendiri masih bernuansa Hindu. Hal ini bisa dilihat dari dindingnya yang berwarna putih, serta ornamen-ornamen keramik yang ada di dindingnya guys. Di Keraton Kanoman ini terdapat berbagai macam peninggalan bersejarah, mulai dari kereta kuda, peralatan rumah tangga, serta berbagai jenis senjata prajurit keraton. Keraton ini didirikan pada tahun 1678 dan berdiri di atas tanah 175.500 meter persegi. Keraton Kanoman sendiri masih memegang budaya yang masih berlangsung hingga saat ini guys, yaitu gong sekaten atau gong sekati. Dimana gong sekaten atau gong sekati ini dibunyikan 2 kali dalam 1 tahun guys, yaitu pada saat Idul Fitri maupun pada saat Idul Adha. Dan Keraton Kanoman sendiri masih melakukan agenda rutin tahunan, yaitu Grebek Syawal 1 minggu setelah Idul Fitri. Next, yang ketiga adalah Keraton Kacerbonan yang merupakan pecahan dari Keraton Kanoman. Untuk desain arsitekturnya sendiri itu gabungan antara Cina, Arab, dan Belanda. Hal ini dikarenakan terjadinya renovasi, rehabilitasi, dan penambahan bangunan yang terjadi di area kompleks keraton. Pendirian Keraton Kacerbonan dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap diangkatnya seseorang yang pro-kolonial di dalam keraton. Pendirian Keraton Kacerbonan sendiri diprakarsai oleh Pangeran Muhammad Khairuddin, yang mana beliau merupakan putra Sultan Kanoman keempat. Keraton Kacerbonan kerap mengadakan pentas seni budaya setiap bulannya, dan kebetulan guys, aku sendiri pernah mengisi acara tersebut. Oke, next yang keempat adalah Keraton Kaprabonan. Kebetulan aku sendiri belum pernah ke Keraton Kaprabonan ini, dan aku juga masih belum tahu nih letaknya di mana. Ini merupakan katanya itu menurut sumber yang beredar, keraton ini merupakan keraton yang terkecil di antara 3 keraton lainnya. Pendirian Keraton Kaprabonan sendiri dilatar belakangi dengan adanya perselisihan di dalam Keraton Kanoman. Keraton ini berdiri pada tahun 1969, difungsikan sebagai tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Karena bangunan yang terbilang kecil untuk ukuran keraton, Keraton Kaprabonan sendiri itu menuai polemik. Apakah keraton ini tuh keraton atau bukan?
pada tahun 2011. Namun Pangeran Happy menegaskan bahwa Keraton Keprabon merupakan sebuah kesultanan. Di dalam keratonnya sendiri itu terdapat sebuah langgar atau tempat sholat yang sudah berdiri dari tahun 1707. Dan di dalam Keraton Kaprabonan sendiri masih sering diadakan agenda rutinan, yaitu pada setiap malam Jumat atau pada bulan Rajab dan hari-hari penting Islam lainnya. Oke guys, itu aja seputar keraton yang ada di kota Cirebon. Itu hanya ada di kota Cirebonnya aja ya guys ya. Sedangkan ada, kalau nggak salah ada yang di kabupaten juga ada, cuman ini aku hanya seputar yang ada di kotanya aja. Itu ada 4, yaitu ada Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kecerbonan, dan Keraton Keprabonan. Terima kasih yang telah tonton video sampai habis. Thank you for watching and see you next my video. Bye bye.